Pernahkah Anda merasa buntu saat anak Anda mengamuk hanya karena kalah bermain board game? Atau bingung harus berbuat apa ketika ia terpuruk setelah kegagalan serius pertamanya di sekolah? Kita semua ingin anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang kuat, percaya diri, dan mampu menghadapi badai kehidupan. Namun, dunia modern seolah hanya menawarkan dua jalan. Entah itu pengasuhan yang terlalu protektif, yang membuat mereka jadi anak yang rapuh, atau justru terlalu keras, yang malah menghancurkan semangat mereka. Bagaimana jika saya katakan ada jalan ketiga? Sebuah filosofi kuno yang digunakan para kaisar dan panglima perang untuk mempertahankan kejernihan pikiran di tengah kekacauan medan pertempuran. Dan sistem ini ternyata sangat cocok diterapkan untuk mendidik anak di abad ke-21. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip stoicisme dapat mengubah Anda dari orang tua yang cemas menjadi mentor yang bijaksana dan mengubah anak Anda menjadi individu yang stabil secara emosional dan rasional. Siap untuk mengungkap rahasia yang telah terbukti relevan selama lebih dari 2000 tahun. Mari kita mulai. Sebelum kita mendalami penerapannya, mari kita hancurkan satu mitos besar. Ketika orang mendengar kata stoik, mereka sering membayangkan sosok tanpa perasaan yang menekan semua emosinya. Ini sepenuhnya keliru. Stoicisme bukanlah tentang tidak memiliki emosi, melainkan tentang kemampuan untuk mengelolanya. Ini bukan berarti Anda harus menjadi patung batu yang tak peduli, melainkan menjadi karang yang tetap tegak dan tak tergoyahkan, meskipun ombak kesulitan hidup terus menerjangnya. Filosofi ini bermula di Yunani kuno, tetapi mencapai puncaknya di Roma. Para pengikutnya terdiri dari berbagai latar belakang. Mulai dari seorang budak seperti Epictetus hingga manusia paling berkuasa di dunia, yaitu Kaisar Marcus Aurelius, yang menulis Meditations-nya yang terkenal di sela-sela kampanye militer. Satu hal yang menyatukan mereka semua, mereka mencari alat praktis untuk menjalani hidup, cara untuk menjaga ketenangan batin dan bertindak dengan benar, apapun yang terjadi di sekitar mereka. Alat inilah yang akan kita adaptasi untuk pekerjaan terpenting di dunia, mendidik anak-anak kita. Baiklah. Mari kita bahas dari awal. Landasan utama stoicisme adalah apa yang disebut dikotomi kontrol. Kedengarannya rumit, tapi intinya sungguh sangat sederhana. Para stoik membagi segala sesuatu di dunia menjadi dua kategori. Hal-hal yang dapat kita kendalikan, dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kategori pertama meliputi pikiran kita, penilaian kita, keputusan kita, dan tindakan kita. Sedangkan kategori kedua adalah hampir semua hal lainnya. Cuaca, tindakan orang lain, kesehatan kita, reputasi, hingga hasil akhir sebuah kompetisi. Menurut para stoik, sumber utama penderitaan kita adalah upaya untuk mengendalikan hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Bayangkan ini, anak Anda sudah belajar keras untuk ulangan, tetapi ternyata nilainya jelek. Ia pasti kecewa, dan itu wajar. Tapi, apa yang ia fokuskan? Apakah ia fokus pada nilai itu sendiri yang sudah tidak bisa diubah? Atau ia fokus pada hal yang bisa ia kendalikan, menganalisis kesalahannya, mempersiapkan diri lebih baik lagi di waktu berikutnya, atau mencari bantuan. Tugas seorang orang tua stoik adalah secara lembut menggeser fokus anak dari hasil eksternal menuju upaya internal yang telah ia lakukan. Ini adalah pergeseran fundamental yang mengajarkan tanggung jawab, bukan ketidakberdayaan. Mari kita ambil satu contoh nyata. Misalnya, putri Anda mengikuti lomba menggambar di sekolah, dan ternyata ia tidak memenangkan hadiah. Reaksi pertamanya adalah tangisan dan kekecewaan. Juri tidak adil, atau gambarku seharusnya lebih baik. Apa yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang tua? Entah mereka ikut menyalahkan juri bersama si anak, atau mengatakan, "Sudah, jangan nangis, itu kan cuman kompetisi." Pendekatan stoik berbeda. Pertama, Anda memvalidasi perasaannya. Mama papa mengerti, kamu pasti sangat kecewa. Kamu sudah berusaha keras. Setelah itu Anda mengajukan pertanyaan yang mengarah pada dikotomi kontrol, atau perbedaan antara hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Coba pikir, apakah kita bisa mengubah keputusan para juri? Tentu tidak. Lantas, apa yang sebenarnya berada dalam kendalimu? Bersama dia, Anda sampai pada kesimpulan bahwa yang berada dalam kekuasaannya adalah memilih tema, seberapa keras ia berusaha, dan waktu yang ia curahkan untuk menyelesaikan gambarnya. Dan Anda memujinya justru karena hal-hal tersebut. Kamu memilih teknik yang rumit dan kamu berani mencobanya. Kamu sudah bekerja setiap malam selama seminggu penuh. Mama papa bangga pada kegigihanmu. Dengan cara ini, anak akan belajar mengapresiasi proses dan usahanya sendiri, bukan hanya mencari pengakuan dari luar.
Praktik sederhana ini akan membentuk mental baja, sebuah kekuatan batin yang tak akan mudah dipatahkan oleh kegagalan manapun. Mari kita bahas prinsip kuat berikutnya. Kaum Stoa percaya bahwa satu-satunya kebaikan sejati adalah kebajikan. Maksudnya adalah karakter kita, sedangkan segala sesuatu yang lain, uang, ketenaran, kesehatan, dan mainan, disebut sebagai hal netral yang dapat dipilih. Ini bisa membuat hidup lebih nyaman, tapi tidak bisa menjadikannya benar-benar baik atau buruk. Lalu, bagaimana kita menjelaskan konsep ini pada anak? Daripada memuji mereka karena mendapat nilai sempurna, pujilah rasa ingin tahu mereka. Daripada mengagumi kemenangan dalam perkelahian, pujilah keberanian mereka karena membela yang lemah. Daripada memberikan hadiah mainan mahal karena bersikap baik, luangkan waktu bersama anak dan tunjukkan padanya nilai sebuah hubungan. Budaya kita terobsesi pada atribut luar dari kesuksesan. Namun, stoisisme mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam. Ketika anak menyadari bahwa menjadi baik, jujur, dan berani itu jauh lebih penting daripada menjadi populer atau memiliki gawai terbaru, ia akan kebal terhadap banyak penyakit modern, iri hati, konsumerisme, dan kejar-kejaran demi mendapatkan likes. Tugas Anda adalah menjadikan kebajikan sebagai mata uang utama dalam keluarga Anda. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan putra Anda pulang sekolah dan dengan bangga bercerita bahwa ia menyontek saat ulangan dan berhasil mendapat nilai sempurna. Apa reaksi Anda? Tentu saja, Anda bisa langsung memarahinya karena berbohong. Namun, pendekatan stoik jauh lebih mendalam. Anda bisa mengajaknya duduk dan berbicara, kurang lebih seperti ini. Ayah ibu mengerti kamu ingin mendapat nilai bagus, tapi coba kita pikirkan, mana yang lebih penting? Angka di rapor, atau kualitas diri seperti apa yang kamu bentuk. Saat kamu menyontek, kamu tidak hanya menipu gurumu, tapi kamu juga menipu dirimu sendiri. Kamu menghilangkan kesempatan untuk benar-benar belajar dan menjadi lebih pintar. Dan ingat, kejujuran itu seperti otot. Jika tidak dilatih, ia akan melemah. Tujuan percakapan semacam ini bukanlah untuk mempermalukan, melainkan untuk menunjukkan bahwa karakter dan kejujuran adalah investasi jangka panjang pada diri sendiri. Sementara nilai hanyalah hasil sesaat yang sebetulnya tidak begitu berarti. Anda tidak sekadar melarang perbuatan buruk, tapi Anda menjelaskan mengapa bersikap baik itu penting. Dengan cara ini, Anda membentuk kompas moral internal pada anak. Kompas ini yang akan menuntunnya sepanjang hidupnya, bahkan saat Anda tidak ada di sisinya untuk memberikan nasihat. Sekarang, mari kita bahas sebuah teknik yang mungkin terdengar aneh, namun efektivitasnya luar biasa. Kaum Stoa menyebutnya premeditatio malorum, yang bisa diartikan sebagai merenungkan kesulitan atau keburukan di awal. Kedengarannya suram, tetapi sebenarnya ini adalah alat yang sangat kuat untuk membangun ketahanan diri atau resiliensi. Intinya adalah membayangkan atau memvisualisasikan segala kemungkinan kesulitan dan kegagalan yang mungkin terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Tujuannya bukan untuk membuat kita panik, melainkan untuk mempersiapkan diri secara mental dan praktis. Teknik ini bekerja sangat baik jika diterapkan pada anak-anak. Sebelum menghadapi acara penting, misalnya pentas di sekolah, Anda bisa bertanya kepada mereka, apa sih hal terburuk yang mungkin terjadi? Anak mungkin menjawab, aku lupa lirik atau dialognya. Anda kemudian melanjutkan, lalu apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan menertawakanmu? Mungkin saja, tapi apa yang bisa kita lakukan jika kamu benar-benar lupa? Bersama-sama, kalian bisa membuat rencana, menatap guru, menarik napas dalam-dalam, tersenyum, lalu mencoba untuk memulai lagi. Dengan menyebutkan atau membicarakan skenario terburuk, Anda sebenarnya telah menghilangkan kekuatannya. Ketakutan akan ketidakpastian pun menghilang, dan anak akan mengerti bahwa kegagalan pun bisa dihadapi dan diatasi. Ini mengubah kecemasan menjadi persiapan yang nyata. Banyak orang tua yang enggan menerapkan metode ini, takut anak mereka akan tumbuh jadi pesimis. Padahal, anggapan itu hanyalah mitos belaka, justru sebaliknya. Konsep memikirkan skenario terburuk ini sebenarnya adalah vaksin terbaik untuk melawan kerapuhan mental. Psikologi positif modern sering mendorong kita untuk selalu mengatakan pada anak, kamu pasti sukses, kamu yang terbaik. Sayangnya, ini justru membangun ekspektasi yang tidak realistis. Dan saat anak berhadapan dengan kenyataan, di mana ia tidak selalu menjadi yang terbaik dan tidak semua rencananya berjalan mulus, dunianya bisa langsung runtuh. Ajaran Stoa jauh lebih jujur dan efektif. Ajaran ini berpesan, kau mungkin akan menghadapi tantangan, kau mungkin akan kalah, tapi itu bukan kiamat. Kau punya kekuatan untuk bangkit dan mengatasinya.
Metode ini tidak memprogram anak untuk gagal, melainkan memprogram mereka untuk memiliki ketahanan. Ini mengajarkan agar anak tidak takut terjatuh, karena ia sudah tahu atau sudah merencanakan bagaimana cara ia akan bangkit kembali. Hal ini tidak membentuk optimisme yang rapuh, melainkan keyakinan diri yang teguh dan kuat, yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Dan inilah salah satu hadiah paling berharga yang bisa Anda berikan kepada buah hati Anda. Prinsip stoik berikutnya terdengar puitis. Amor fati, atau mencintai nasib Anda. Ini adalah gagasan untuk tidak hanya sekadar menerima apa yang terjadi, tetapi juga merangkulnya dengan hati terbuka, melihat setiap peristiwa, bahkan yang negatif sekalipun, sebagai peluang untuk bertumbuh. Ini adalah tingkat mahir dari stoikisme, namun elemen-elemennya bisa kita tanamkan, bahkan pada anak-anak. Tentu saja, kita tidak perlu menuntut anak untuk mencintai kakinya yang patah atau kekalahan tim kesayangan mereka. Namun, kita bisa mengajari mereka untuk menemukan sisi positif atau pelajaran berharga dalam peristiwa tersebut. Kaki patah. Hei, kini ada waktu luang lebih untuk membaca buku atau mendalami coding. Tim kalah. Itu adalah kesempatan emas untuk menganalisis kesalahan dan menjadi lebih kuat di pertandingan berikutnya. Tugas orang tua adalah bertindak sebagai semacam penerjemah realitas. Membantu anak mengubah formulasi. Ini mengerikan, menjadi ini adalah tantangan, dan inilah pelajaran yang bisa saya ambil darinya. Keterampilan ini, kemampuan untuk menemukan hikmah bahkan di balik awan yang paling gelap, adalah kemampuan super yang sejati untuk menjalani hidup yang bahagia. Coba bayangkan skenario ini. Anda sudah merencanakan untuk pergi ke taman hiburan, tapi pagi harinya hujan deras tiba-tiba mengguyur. Anak Anda menangis, dan rasanya hari itu sudah hancur total. Reaksi spontan Anda pasti ikut merasa kesal dan kecewa. Tapi bagaimana jika Anda adalah orang tua yang menganut filosofi Stoa? Ia akan memeluk anaknya, mengakui kekecewaan yang dirasakan, lalu berkata, "Ya, hujan ini memang mengubah semua rencana kita. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi, coba kita pikirkan, peluang apa yang diberikan situasi ini kepada kita? Kita bisa membangun benteng bantal terbesar di rumah, atau membuat maraton film kartun favorit ditemani popcorn, atau mungkin kita bisa membuat kue yang selama ini tidak pernah ada waktu untuk membuatnya. Anda tidak menyangkal masalahnya, tapi Anda juga tidak membiarkannya merusak seluruh hari Anda. Anda menunjukkan bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari keadaan yang sempurna, melainkan hasil dari bagaimana kita memilih untuk bereaksi terhadap keadaan tersebut. Dengan mempraktikkan amor fati, mencintai takdir, dalam hal-hal kecil seperti ini, Anda mengajari anak untuk tidak menjadi korban keadaan, melainkan menjadi pemilik kendali atas keadaannya. Anda mengajarinya seni mengubah tantangan menjadi peluang, dan kemampuan ini sungguh tak ternilai harganya. Tepat di sebelah konsep amor fati, ada gagasan Stoa terkenal lain yang bisa kita rangkum dengan frasa, hambatan adalah jalannya. Ini berarti bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi bukanlah sebuah tembok penghalang, melainkan kesempatan emas untuk melatih suatu kebajikan. Bisa itu kesabaran, keberanian, kreativitas, atau ketekunan. Konsep ini sangat penting diterapkan pada anak-anak. Anak kesulitan merakit mainan balok yang rumit? Bagus sekali. Itu adalah sesi latihan ketekunan. Mereka bertengkar dengan teman? Itu adalah kesempatan emas untuk belajar memaafkan dan bernegosiasi. PR mereka terasa membosankan? Itu peluang untuk mengembangkan disiplin diri. Ketika anak mulai melihat masalah bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai alat latih, seperti gym, untuk karakternya, sikap mereka terhadap hidup akan berubah total. Mereka tidak lagi lari dari kesulitan, tapi mulai melihatnya sebagai sebuah tantangan. Peran Anda sebagai orang tua adalah menyoroti momen-momen ini. Jangan menyelesaikan masalah untuk anak, tapi tanyakan, menurutmu, kekuatan super apa yang bisa diasah oleh tantangan ini? Ini mengubah seluruh proses mengatasi hambatan menjadi sebuah permainan yang menarik. Ambil contoh sederhana. Bayangkan anak Anda sedang belajar bersepeda. Dia jatuh, lututnya lecet, menangis, dan ingin menyerah saja. Reaksi umum orang tua adalah, "Sini, biar ayah ibu bantu pegang." Hasilnya anak memang bisa jalan, tapi dia tidak belajar bagaimana menyeimbangkan diri sendiri. Pendekatan stoik adalah mengatakan, betul, jatuh memang sakit, namun setiap kali kamu jatuh, itu justru mengajari tubuhmu cara mempertahankan keseimbangan. Luka lecet ini adalah bukti bahwa kamu menjadi semakin berani. Lihat, kamu sudah melaju 2 meter lebih jauh dari yang kemarin. Anda mengalihkan fokusnya dari rasa sakit dan kegagalan menjadi proses belajar dan bertambahnya keberanian. Hambatan itu, yaitu jatuhnya,
menjadi bagian yang tak terpisahkan, bahkan sebuah keharusan dalam perjalanan mencapai tujuan. Anda bahkan bisa menghitung bersama berapa kali dia jatuh, menjadikannya seperti lencana keberanian. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat anak belajar bersepeda, tetapi juga membentuk pemahaman fundamental bahwa perkembangan diri tidak mungkin terjadi tanpa usaha dan kesalahan, dan bahwa pencapaian terbesar selalu terletak di balik kesulitan yang paling besar. Ini menyiapkan dia, bukan hanya untuk mengendarai sepeda, tetapi untuk menjalani kehidupan. Mari kita bahas sekarang peran sebagai orang tua. Prinsip kunci dalam pola asuh Stoa adalah menjadi contoh nyata. Anak-anak, terutama yang masih kecil, menyerap pelajaran bukan dari perkataan kita, tapi dari tindakan kita. Anda boleh saja memberikan 100 ceramah tentang dikotomi kendali. Namun, jika Anda sendiri malah teriak-teriak marah ke televisi saat tim favorit Anda kalah, atau panik hanya karena jus tumpah di karpet, semua kata-kata Anda itu hanya akan menjadi angin lalu. Reaksi Anda terhadap masalah-masalah kecil sehari-hari adalah pelajaran Stoa yang paling nyata bagi anak Anda. Bayangkan skenario ini. Anda terjebak macet dan hampir terlambat untuk pertemuan penting. Apa reaksi Anda? Apakah Anda klakson mobil berkali-kali dengan kesal, lantas memaki pengemudi lain? Atau Anda berkata dengan tenang, "Oke, kita terjebak macet. Kita tidak bisa mengendalikan situasi ini. Sekarang mari kita pikirkan, apa yang bisa kita kendalikan? Kita bisa telepon untuk mengabarkan bahwa kita akan telat. Dan kita bisa menyalakan audiobook dan memanfaatkan waktu ini dengan baik." Anak akan menyerap model perilaku ini. Mereka akan melihat bahwa kejadian di luar diri kita tidak harus menentukan suasana hati atau keadaan batin kita. Menjadi contoh stoik bukan berarti Anda harus sempurna. Artinya, Anda harus jujur, mengakui setiap usaha dan kegagalan Anda. Jika Anda lepas kendali, misalnya membentak anak, penting untuk menghampiri mereka dan berkata, "Nak, maafkan ayah ibu. Saya salah. Saya dikuasai amarah, padahal saya bisa bersikap lebih tenang. Mari kita bahas, lain kali apa yang seharusnya saya lakukan." Hal ini mengajarkan anak bahwa pengendalian diri adalah sebuah keterampilan yang harus diasah seumur hidup. Dan yang lebih penting, ini menunjukkan bahwa orang dewasa juga melakukan kesalahan. Ini menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan memungkinkan adanya pertumbuhan bersama. Ingatlah baik-baik, rumah Anda adalah arena utama untuk melatih kebajikan-kebajikan stoik. Setiap cangkir yang pecah, setiap pertengkaran karena mainan, setiap kegagalan kecil, semua adalah kesempatan emas untuk menunjukkan, melalui teladan Anda sendiri, cara menghadapi tantangan hidup dengan martabat, akal sehat, dan ketenangan. Anak-anak Anda selalu memperhatikan, cara Anda mengatasi kehidupan akan menjadi panduan batin mereka yang paling kuat selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang harus ditanyakan oleh orang tua stoik bukanlah bagaimana cara saya mengajarkan ini kepada anak saya, melainkan bagaimana cara saya menjadi orang seperti itu. Instrumen praktis lain dari filsuf Stoa adalah konsep soporisotia ketidaknyamanan yang disengaja, sophia, voluntary discomfort. Idenya adalah dengan sengaja keluar dari zona nyaman secara berkala untuk menempa jiwa dan raga kita. Ini membuat kita tidak terlalu bergantung pada kenyamanan dan lebih siap menghadapi kesulitan atau kekurangan yang sesungguhnya jika suatu saat itu terjadi. Dalam konteks pengasuhan anak, ini tentu tidak berarti kita harus membiarkan anak kelaparan atau memaksa mereka tidur di lantai. Yang kita bicarakan adalah mikrodosis ketidaknyamanan. Misalnya, ajak anak Anda mandi air dingin alih-alih air hangat, atau berjalan kaki beberapa blok daripada selalu naik bus, atau mencoba makanan baru yang asing baginya. Anda juga bisa mengadakan hari tanpa gawai, gadget, atau melakukan perjalanan berkemah dengan menginap di tenda. Yang penting, kegiatan ini harus dilakukan atas dasar pilihan sadar. BAM disajikan sebagai permainan atau tantangan, bukan sebagai hukuman. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada anak bahwa mereka jauh lebih kuat dan tangguh daripada yang mereka kira. Dan bahwa ketiadaan kenyamanan yang biasa mereka rasakan bukanlah sebuah bencana, melainkan hanya situasi yang berbeda. Bayangkan Anda sedang mengajari anak berenang. Tentu Anda tidak akan membiarkannya selamanya di kolam dangkal. Pada titik tertentu, Anda pasti akan membawanya ke bagian yang lebih dalam. Ketidaknyamanan yang disengaja adalah kedalaman yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang anak pertama kali mandi dengan air dingin, ia mungkin merasakan kejutan. Namun setelahnya, ia merasakan lonjakan energi dan kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Ketika ia berjalan kaki ekstra sejauh 1 kilometer, ia memang merasa lelah. Tetapi ia belajar tentang kemampuan sesungguhnya dari kakinya.
Kemenangan-kemenangan kecil atas kemanjaan diri ini membangun kepercayaan diri anak jauh lebih efektif daripada pujian apapun. Ia mendapatkan pengetahuan berbasis pengalaman. Saya mampu menghadapi kesulitan. Dan ketika ia menghadapi ketidaknyamanan sejati yang tidak ia pilih, seperti penyakit, kegagalan atau kehilangan, ia sudah memiliki sumber daya internal untuk menghadapinya dengan teguh. Ia akan tahu bahwa ketidaknyamanan adalah kondisi sementara yang bisa ia lalui, dan yang darinya ia bisa muncul sebagai pribadi yang lebih kuat. Ini adalah persiapan untuk menghadapi kehidupan nyata, bukan untuk selamanya berdiam di zona nyaman. Mari kita bahas soal emosi. Seperti yang sudah kita ketahui, kaum Stoa tidak menganjurkan penekanan perasaan, melainkan menganjurkan analisis. Ide utama kaum Stoa adalah adanya jeda atau jarak antara suatu peristiwa dan reaksi emosional kita. Di dalam jeda itulah terletak penilaian atau persepsi kita terhadap peristiwa tersebut. Bukan mainan yang rusak itu sendiri yang membuat anak sedih, melainkan penilaiannya, yaitu, "Ini mengerikan, aku tidak akan pernah bahagia lagi." Tugas orang tua adalah membantu anak melihat jeda ini dan mengolah penilaian tersebut. Untuk ini, ada teknik yang sangat baik, yaitu jeda. Saat Anda melihat anak mulai marah atau kesal, Anda bisa berkata, "Oke, tahan. Mari kita jeda sebentar. Ambil 3 napas dalam-dalam." Jeda fisik yang sederhana ini memberikan waktu bagi akal untuk berfungsi kembali. Setelah itu, Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti, "Apa sebenarnya yang kamu rasakan saat ini? Mengapa kamu berpikir seperti itu? Mungkinkah ada cara lain untuk melihat situasi ini?" Anda mengajarkan anak untuk tidak sekadar mengikuti reaksi impulsif pertamanya, melainkan menjadi peneliti atas emosi mereka sendiri. Mari kita ambil satu contoh kasus. Adik mengambil mainan kakaknya tanpa izin, dan si kakak sudah siap meledak karena marah. Daripada langsung berteriak, hentikan sekarang juga. Anda menggunakan pendekatan yang lebih stoik. Anda berkata, "Ayah ibu lihat kamu marah sekali. Wajar dia mengambil barangmu, tapi mari kita jeda sebentar dan berpikir." Anda mengajak si kakak menyingkir sebentar, memberinya waktu untuk menenangkan diri. Lalu Anda bertanya, "Menurutmu, dia melakukan ini hanya untuk membuatmu marah?" Si kakak kemungkinan besar akan menjawab, "Ya." Kemudian Anda melanjutkan, "Lalu, apa kira-kira alasan lain? Mungkin dia sangat menyukai mobil-mobilanmu sampai tidak tahan ingin memainkannya? Atau, mungkin dia masih terlalu kecil dan belum mengerti bahwa dia harus meminta izin." Anda tidak membenarkan tindakan si adik, tetapi Anda memperluas perspektif bagi si kakak. Anda menunjukkan kepadanya bahwa penilaian awalnya, bahwa si adik sengaja menjahilinya, hanyalah salah satu kemungkinan saja. Ini mengajarkan empati dan keterampilan berpikir kritis. Dan yang paling penting, ini memberikan anak sebuah alat penting untuk mengelola kemarahan yang bisa ia gunakan seumur hidup, yaitu kemampuan untuk berhenti, berpikir, dan memilih responsnya sendiri. Prinsip mengelola penilaian atau interpretasi ini bisa dibilang adalah yang paling penting. Epictetus pernah berkata, yang menyusahkan manusia bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan pandangan atau interpretasi mereka terhadapnya. Ini adalah aturan emas yang harus kita ajarkan kepada anak-anak, disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Bayangkan skenario ini, seorang anak tidak diundang ke pesta ulang tahun teman sekelasnya. Pikiran pertamanya mungkin, "Tidak ada yang menyukaiku, aku memang pecundang." Pikiran semacam ini sungguh menyakitkan dan menyiksa perasaannya. Tugas kita adalah membantu si anak memisahkan fakta dari interpretasinya. Faktanya, kamu tidak diundang ke satu pesta ulang tahun tertentu ini saja. Interpretasinya, tidak ada satupun orang yang menyayangiku. Anda bisa duduk di sampingnya dan berkata, "Ya, wajar jika kamu merasa sedih atau kecewa. Tapi, mari kita pikirkan lagi, apakah satu kejadian ini membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang menyayangimu? Bagaimana dengan temanmu, Peter, yang kemarin bermain denganmu? Bagaimana dengan nenek yang selalu senang melihatmu?" Anda tidak meremehkan perasaannya, namun Anda mempertanyakan penilaiannya yang cenderung mengarah pada kesimpulan yang katastrofis. Anda sedang mengajarkannya untuk menjadi pengacara bagi dirinya sendiri, alih-alih menjadi jaksa penuntut yang menghakimi. Keterampilan ini adalah fondasi kesehatan mental yang kuat. Kemampuan untuk tidak menelan mentah-mentah pikiran negatif pertama yang muncul adalah perisai yang melindungi kita dari kecemasan dan depresi. Contoh bagus lainnya adalah bagaimana kita memandang kesalahan.
Dalam budaya kita, kesalahan seringkali dilihat sebagai sebuah kegagalan total, bahkan sebagai hal yang memalukan. Seorang anak takut mengangkat tangan saat pelajaran karena khawatir jawabannya keliru. Mereka jadi takut mencoba hal baru karena takut akan kegagalan. Namun, pandangan Stoa terhadap kesalahan sangatlah berbeda. Kesalahan bukanlah kegagalan. Itu adalah umpan balik. Ini hanyalah sebuah informasi yang menunjukkan bahwa kita perlu mencoba pendekatan yang berbeda. Sebagai orang tua, Anda dapat menanamkan sikap ini. Ketika anak membawa pulang tugas sekolah yang penuh dengan coretan koreksi, jangan hanya berfokus pada tinta merah itu. Katakan, hebat, sekarang kamu tahu persis area mana yang harus ditingkatkan. Setiap kesalahan justru membuatmu lebih cerdas, karena ia menunjukkan jalan menuju jawaban yang tepat. Anda bisa menceritakan kisah para ilmuwan hebat yang membuat ribuan kegagalan sebelum akhirnya menemukan terobosan. Anda juga bisa berbagi tentang kesalahan Anda sendiri dan pelajaran berharga apa yang Anda dapatkan darinya. Dengan cara ini, Anda mengubah persepsi anak terhadap kesalahan. Dari sesuatu yang menakutkan dan memalukan, kesalahan bertransformasi menjadi elemen penting yang sangat berharga dalam proses belajar dan pertumbuhan. Hal ini akan membebaskan mereka, memberi mereka keberanian untuk mencoba, mengambil risiko, dan terus berkembang. Nah, mari kita akhiri dengan membahas kesederhanaan dan bagaimana kita menghargai nilai dari setiap momen. Para Stoa, bahkan yang sangat kaya seperti Seneca, selalu mempraktikkan hidup sederhana dan sangat menghargai hal-hal yang tidak rumit. Mereka menyadari bahwa mengejar kekayaan material adalah perlombaan tanpa ujung, yang justru tidak menghasilkan kebahagiaan sejati. Di dunia yang terus-menerus membanjiri anak-anak dengan iklan dan budaya konsumtif, pelajaran ini menjadi sangat penting. Ajari anak-anak Anda untuk menghargai pengalaman, bukan sekadar benda. Daripada membelikan mainan mahal yang pasti akan dibuang atau dilupakan dalam seminggu, lebih baik ajak mereka mendaki bersama, belajar memasak hidangan baru, atau membaca buku bersama. Ajari mereka cara menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Berjalan-jalan santai di hutan, bercakap-cakap saat makan malam, atau sekadar mengamati bentuk awan. Hal ini sangat terkait erat dengan praktik Stoa lainnya, yaitu memento mori, atau yang berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Tentu saja, ide ini perlu kita adaptasi saat diajarkan kepada anak-anak. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajari mereka betapa berharganya saat ini. Katakan kepada mereka, ayo kita nikmati jalan-jalan ini sekarang juga, karena momen yang sama persis seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Ini adalah cara terbaik untuk mengajarkan kesadaran diri dan rasa syukur. Jadi, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, Anda bisa menciptakan tradisi keluarga, sebut saja malam syukur atau malam apresiasi, di mana saat makan malam, setiap anggota keluarga wajib berbagi 3 hal baik yang mereka alami sepanjang hari itu. Hal-hal itu bisa sangat sederhana. Makanannya enak, saya melihat kupu-kupu yang indah, atau kami tertawa bersama. Praktik sederhana ini akan mengalihkan fokus otak kita dari yang tadinya mencari-cari masalah, menjadi mencari alasan untuk bersyukur dan berbahagia. Atau ketika anak meminta barang baru yang mahal karena melihat temannya punya, Anda tidak perlu langsung menolak. Sebaliknya, mulailah sebuah dialog. Ayah ibu mengerti kamu menginginkan barang itu. Mari kita pikirkan, kebahagiaan apa yang akan dibawanya untukmu. Nah, adakah hal lain yang bisa memberimu kebahagiaan yang sama, tetapi yang tidak bisa kita beli dengan uang? Ini mengajarkan anak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri dan memahami sumber sejati dari keinginan dan kebahagiaannya. Anda sedang mendidik seseorang yang mencari kepuasan bukan dari dunia luar yang penuh barang, tetapi dari dunia batin, yaitu makna, hubungan, dan pengalaman. Orang seperti ini mustahil dibuat tidak bahagia hanya karena mainan atau gawai mereka diambil, sebab kebahagiaan sejati mereka terletak di dalam diri. Jadi, mari kita simpulkan, menerapkan pola asuh Stoa, Stoicism, bukanlah sekadar seperangkat aturan yang ketat atau upaya untuk menciptakan anak-anak yang dingin dan tanpa emosi. Ini adalah sebuah sistem panduan, seperangkat alat praktis yang membantu baik orang tua maupun anak untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna, tenang, dan bahagia di dunia yang kompleks dan tak terduga ini. Ide-ide terpenting yang patut diingat adalah memisahkan segala sesuatu menjadi apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, serta fokus pada usaha kita, bukan pada hasilnya. Ini juga tentang kemampuan melihat setiap rintangan bukan sebagai halangan, melainkan sebagai jalan untuk membangun karakter. Dan tentu saja, ini adalah pemahaman
bahwa bukan peristiwa yang membuat kita sengsara, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan menanamkan prinsip-prinsip ini dalam keluarga Anda akan memberikan kepada anak Anda bukan hanya sekumpulan nasihat, melainkan sebuah sistem operasi sejati untuk kehidupan yang akan membantunya mengatasi segala kesulitan yang akan dia hadapi. Anda akan membesarkan bukan bunga rumah kaca, melainkan pohon yang kokoh, yang mampu bertahan menghadapi badai apapun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika konten ini bermanfaat bagi Anda, silakan subscribe ke saluran ini, berikan like, dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan episode terbaru. Sekarang sebuah pertanyaan untuk Anda. Prinsip Stoa, manakah yang sudah Anda terapkan dalam pengasuhan anak Anda, mungkin bahkan tanpa menyadarinya? Bagikan kisah Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan bersama.